Di Rasika Podcast tentunya kali ini ya masih bersama dengan Vina dan dua orang narasumber nih kali ini. Tapi kalau yang satu ini agak bingung nih, Vina mau disebut narasumber atau saya co-host oh aja. co-host ya Pak ya. Oke, narasumber kita kali ini ada Bapak Robi Darmawan MN ya Pak ya, selaku Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia nih. Nah, bicara tentang Kementerian Pertanian ya, pasti ya tahulah kita akan membahas apa nih pemirsa semuanya di kesempatan kali ini. Secara khusus mungkin kita nanti akan banyak membahas mengenai ketahanan pangan ya Pak ya. Iya, nah mungkin sebagai pembuka nih podcast kita kali ini bisa dijelaskan sedikit nih Pak, sebenarnya apa sih? Mungkin masyarakat ada yang masih asing atau ada masih belum tahu bahkan apa sih sebenarnya ketahanan pangan itu. Mungkin lebih sering kalau bahasa ketahanan ini lebih ke militer ya biasanya mengenai kayak gitu. Nah kok sekarang pangan juga ada ketahanan pangan gitu Pak. Nah mungkin sebagai pembuka bisa dijelaskan dulu nih Pak, apa sih yang dimaksud dengan ketahanan pangan ini? Iya, terima kasih Bu Vina, terima kasih Pak Kadis. Ini sangat senang sekali ya bisa hadir pada hari ini. Tentunya di Kapuas Hulu, ya kota yang sangat cantik ya dengan Sungai Kapuas. Ya. Kami dari Kementerian Pertanian ya datang bukan hanya ke Kapuas Hulu, ke seluruh Indonesia ya, dan terutama khususnya hari ini di Kapuas Hulu. Ya, saya ditugaskan dari Kementerian Pertanian khusus untuk mendampingi swasembada pangan nanti yang kegiatannya di Kapuas Hulu. Nah, apa itu ketahanan pangan? Jadi bagaimana masyarakat Indonesia, ya negara Indonesia ini bisa menghasilkan ya terutama komoditas pertanian, ya padi khususnya untuk bisa menghidupi atau mencukupi ya, daerahnya sendiri atau negara Indonesia. Untuk Kapuas Hulu ya tentunya Kapuas Hulu. Dan apalagi bisa di Kapuas Hulu ini tadi kami juga sudah berkunjung kepada Pak Bupati ya, bersama staf ahli Menteri Pertanian. Menyampaikan bahwa program ini adalah program dari Pak Presiden yang ditugaskan kepada Menteri Pertanian ya, dan bagaimana di Kapuas Hulu ini bisa melakukan pengolahan lahan untuk swasembada pangan. Demikian Bu Vina. Lanjut lagi kita nih dengan bahasan kita di hari ini, di edisi kali ini terkait dengan tadi ketahanan pangan. Nah sudah agak dijelaskan juga sedikit oleh Pak Robi tadi terkait apa sih yang dimaksud dengan ketahanan pangan ini, dimana tujuannya salah satunya tadi ada swasembada pangan ya Pak ya. Nah mungkin kita sebelum lagi masuk ini terkait dengan seperti apa sih kemudian ketahanan pangan ini di Kabupaten Kapuas Hulu sendiri ya, mungkin masih terkait dengan ulasan singkat kita terkait ketahanan pangan nih Pak. Selain tadi kita sudah tahu artinya atau definisinya nih, mungkin kita juga perlu sedikit mengetahui ini terkait dengan apa sih sebenarnya menjadi tujuan dari ketahanan pangan ini, dan mungkin ada faktor-faktor kah yang mempengaruhi ya daripada ketahanan pangan ini gitu. Ya, untuk sukses biasanya kan ada faktor-faktor utama gitu kan Pak. Jadi mungkin kita berharap masyarakat Kapuas Hulu ingin mengetahui secara keseluruhan mungkin dari upaya-upaya pendampingan dengan adanya intervensi program seperti apa, sehingga petani-petani kita mungkin ya Bu Mbak Vina mengetahui oh ini di lokasi saya ternyata ada program pemerintah. Mungkin nanti kami mohon juga penjelasan dari beberapa luasan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Ada beberapa titik Pak yang menjadi progres utama. Biasanya kan ada skala prioritas Pak, atau mungkin sekali jalan nih semua areal di Kabupaten Kapuas Hulu di 23 kecamatan. Nah, kan seperti itu. Mungkin gitu Pak. Iya. Begini Pak Kepala Dinas, Pak Adis, Bu Vina.
Jadi bagaimana untuk supaya bisa swasembada pangan? Ya. Nah, untuk Kapuas Hulu sendiri ya, kalau menurut data ini produksi beras gabah ya, itu sekitar 700 sampai 780 ribu ton gabah. Berasnya sekitar 470 ribu ton gitu ya. Nah, bagaimana bisa beras ini atau gabah ini meningkat? Yang pertama tentu kalau di Kementerian Pertanian untuk memperluas area atau ekstensifikasi, tapi itu membutuhkan waktu, gitu ya. Nah, program yang kali ini adalah bagaimana bisa memanfaatkan lahan ini bisa misalkan saat ini hanya 1 kali tanam. 1 kali tanam berarti hanya 1 kali panen nantinya kan gitu ya. Nah, bagaimana bisa meningkatkan yang 1 kali tanam ini menjadi lebih dari 1 kali tanam? Target Kementerian Pertanian lahan ini supaya bisa menjadi 3 kali tanam. Targetnya. Nah, bagaimana bisa ini ditingkatkan? Ya, tentu yang program kali ini adalah di lahan-lahan rawa. Rawa ya Pak ya. Lahan rawa itu seluas 1.412 hektar di Kapuas Hulu, gitu ya. Dan tentu ini dengan dukungan dari Kementerian PU, ya, untuk saluran-salurannya, bagaimana ini bisa terjadi lebih dari 1 kali tanam. Nah, program ini juga tentu harus bekerjasama dengan Dinas Pertanian, Pak. Ya, di Kapuas Hulu. Nah, pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Pertanian ini nanti akan memberikan bantuan. Bantuan ini berupa alat mesin pertanian, ya, traktor roda 4, traktor roda 2, ada alat untuk tanam, ya, ada untuk panen, ya, combine harvester, ya, lalu ada pompa juga, ada power tracer, ya, untuk ini padi itu. Bantuan ini nanti akan diberikan kepada Brigade Pangan. Nanti melalui Dinas Pertanian Kapuas Hulu membentuk 7 Brigade Pangan. 7 Pak ya. Di lahan yang 1.412 hektar. Kenapa 7? Karena masing-masing Brigade Pangan ini dengan diberikan bantuan alsin dan juga benih, ya, benih, dolomit, pupuk, ya, macam-macam itu ya, saprodi. Untuk mengolah 1 Brigade Pangan ini sekitar 200 hektar. Jadi kalau 1.400, 200 hektar, jadi ada 7 Brigade Pangan. Nah, inilah harapannya untuk supaya meningkatkan produksi padi di Kapuas Hulu. Demikian Pak. Ya, tadi saya dengar tuh ya Pina ya, ada intensifikasi dan ekstensifikasi ya. Mungkin ini udah nggak asing ya. Tapi dalam makna bahwa mungkin kalau intensifikasi ini mungkin seberapa sering Pak ya? Atau dia tidak hanya 1 kali tanam gitu maksudnya Pak ya? Iya. Kalau ekstensifikasi berarti bicara masalah berapa luasan? Berapa luas yang akan ditambah? Yang akan ditambah yang gitu akan Pak ya. ditambah. Nah, ini mesti diedukasi kepada pemirsa podcast Rasika Interaktif bahwa adanya program intensifikasi dan ekstensifikasi pada ketahanan pangan tadi tidak hanya mungkin 1 kali tapi bisa 3 kali proses penanaman dan menjadi target juga luasan. Kemudian dalam program ketahanan pangan ini biar co-host sedikit ya, kayak menambahkan. Ini jadi asik ya diskusinya Pak Bina, saya jadi lupa kalau saya co-host itu. Lebih ini ya. Dalam program ketahanan pangan nasional khusus yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dan lebih spesifik Kabupaten Kapuas Hulu. Ini mungkin kan perlibatan multi stakeholder ya. Ya, Pina, kita sebagaimana yang kita ketahui sekarang ini Pina ya kan sering viral nih Pina. Ada teman-teman dari TNI, ada teman-teman dari kepolisian. Nah, ini Pak, gimana Pak proses pembagian tugas-tugasnya nih Pak di lapangan? Gini Pak. Jadi Kementerian Pertanian ini sudah melakukan kerjasama dengan TNI. Kemarin baru saja dilakukan rakor
oleh Pak Menteri Pertanian dengan dihadiri mengundang Kasat. Kemarin dihadiri oleh Wakasat. Jadi untuk komoditas padi, padi ini Kementerian Pertanian dibantu atau bekerjasama dengan TNI, TNI dan juga tentu dukungan dari Kementerian PU, ya untuk saluran irigasi. Tapi untuk komoditas jagung, nah Kementerian Pertanian ini juga bekerjasama dengan kepolisian. Gitu. Jadi untuk penanaman jagung, Kementerian Pertanian ya tentu bekerjasama dengan kepolisian bagaimana bisa meningkatkan produksi jagung. Demikian. Jadi kalau padi atau beras ini dengan TNI. Jadi kita bekerjasama di Kalimantan Barat ini bukan hanya ada penanggung jawab provinsi di Kementerian Pertanian, tapi juga ada penanggung jawab dari TNI. Begitu juga nanti di Kapuas Hulu di Kementerian Pertanian ini akan bekerjasama juga dengan Dandim. Forkopimda Pak ya. Forkopimda seperti tadi juga ada rakor di dinas kami mengundang juga Forkopimda baik itu dari TNI, kepolisian, kejaksaan Pak ya. Kejaksaan juga hadir. Pak Kepala Dinas juga hadir tadi. Saya kembalikan ke host utama. Mungkin tadi sedikit juga terkait kerjasama ini mungkin seperti ada TMMD ya Pak ya, yang TNI Manunggal Masuk Desa ini kan mungkin salah satunya ini juga ya dalam rangka ketahanan pangan. Nah tadi bicara juga terkait komoditas nih Pak. Iya tadi baru sebut kita padi, jagung dan sebagainya tersebut. Nah untuk Kabupaten Kapuas Hulu nih Pak, kita tahu komoditas seperti singkong ya, ini juga lumayan besar ya untuk Kapuas Hulu untuk penghasil singkong. Kemudian sempat ada mokap dan segala macam nih Pak. Nah, kira-kira ini menjadi salah satu program juga nggak Pak dalam ketahanan pangan di Kapuas Hulu kali ini nih Pak? Nah, selain untuk padi. Kali ini memang fokusnya ke padi. Padi. Nah, tadi untuk yang khususnya kami saya dari Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu ditugaskan menjadi penanggung jawab, ditugaskan oleh Pak Menteri untuk tanggung jawab dengan berkoordinasi kepada Dinas Pertanian dengan Kodim dan juga segala pihak dalam hal bagaimana bisa meningkatkan produksi padi di Kapuas Hulu, terutama terkait dengan optimasi lahan tadi. Optimasi lahan tadi bagaimana meningkatkan tanam tadi dari 1 menjadi 2 atau bahkan 3. Dan dari kami, staf kami bukan hanya di Kapuas Hulu dan di seluruh Indonesia juga itu tadi dibentuk brigade pangan dan diberikan juga pendampingan. Nah pendamping itu hitung-hitungannya satu pendamping itu 5 brigade pangan, namun tergantung dari daerah. Nah di Kapuas Hulu ini ada 3 staf kami yang ditugaskan di Kapuas Hulu untuk mendampingi para brigade pangan. Mendampingi dalam arti bagaimana nanti para brigade pangan ini bisa bagaimana mengolah lahannya, lalu juga bisa mandiri lah gitu ya. Karena di sini untuk meningkatkan perekonomiannya. Jadi setelah diberikan alat mesin, diberikan saprodi tadi, pupuk, benih, harapannya untuk selanjutnya mereka bisa berusaha sendiri. Gitu Pak. Dari hasilnya. Jadi kan dari satu musim tanam itu sudah reguler. Tidak dibantu pun sudah ditanam. Nah, untuk musim tanam berikutnya itulah yang dibantu oleh pemerintah. Baik alat mesin maupun pupuk dan benih tadi. Nah, setelah dibantu tentu ada penghasilan. Penghasilan itulah yang nanti akan digunakan untuk tanam-tanam berikutnya. Demikian. Ada aspek kemandirian nanti tapi kemandirian. Jadi tidak hanya ketahanan pangan, targetnya ternyata juga ada target ketahanan ekonomi nih, pemulihan ekonomi barangkali Pak ya. Secara global di Kabupaten Kapuas Hulu. Jadi targetnya itu tadi Pina kalau singkong masih belum mungkin ya. Jadi mungkin berikutnya ya. Padi dan jagung gitu kan di Kabupaten Kapuas Hulu. Nah antara ini menarik nih Pina. Antara padi dan gabah mungkin ya, padi, gabah dan jagung, berapa persentasenya Pak? Sebenarnya bukan persentase, nggak dilihat persentase ya. Tentu kalau padi ini kita melihat dari jumlah penduduk. Kebutuhannya.
Nah, 1 bulan itu Indonesia itu memerlukan sekitar 2,6, mungkin lebih kalau penduduknya bertambah terus itu lebih. Iya, betul. Perkiraan 2,6 juta ton per bulan. Per bulan. Per bulan 2,6 juta ton beras. Ya, beras. Itu kalau beras. Jadi jumlah penduduk makin banyak, tentu beras yang dibutuhkan makin banyak. Iya. Kalau jumlah beras berkurang, tentu nanti akan mengakibatkan inflasi. Betul. Kenapa inflasi? Karena komoditas beras itulah yang besar penimbangnya terhadap inflasi. Oh iya, betul, Pak. Gitu. Nah, kalau jagung gimana? Kalau jagung, sebenarnya kalau jagung itu 80% dari produksi jagung itu banyak digunakan untuk pakan ternak. Iya, pakan ternak. Oh iya. Iya. Pakan ternak. Nah, ini persentasenya tidak ada, Pak. Tapi dari kebutuhan, berapa kebutuhan Indonesia? Nah, itulah nanti yang dihitung kebutuhannya. Lalu tentu melihat lahan yang ada di daerahnya masing-masing. Di daerah masing-masing. Sehingga ditargetkan berapa produksinya. Nah, ini Kalimantan Barat kalau bisa mencapai produksi beras 1 juta ton, ini sangat baik sekali. Dan Pak Menteri malah mengharapkan Kalimantan Barat bisa ekspor beras. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Menteri kepada Pak Bupati. Iya, salah satu supplier nanti untuk ekspor beras ke luar negeri itu dari Kapuasulu. Iya. Ya, ini gitu. Ke beras luang, Pak. Ya. Oh iya, tadi benar ya. Saya juga baru kepikiran nih, Pina, apakah varietas berasnya dari lokal atau benar. Dari mana Pak bibitnya nih, Pak? Nah, bibitnya ini adalah bibit, kalau seluang kan mahal ya. Dan juga berapa bulan itu tanamnya? Saya kurang update nih, Pak. Mungkin ada lebih nggak sih, 4 bulan gitu ya, atau setengah tahun, nggak tahu nih. Iya. Kalau yang saya dengar dari teman-teman ini kan ada yang masa tanamnya bisa 5 bulan, 6 bulan. Nah, tapi yang diberi bantuan ini bukan yang seluang. Oh gitu. Gitu. Jadi yang masa tanamnya ini 100 hari. Supaya dalam 1 tahun itu bisa kita 3 kali tanam. Oh iya, tadi bisa 3 kali tanam. Iya, jadi 100 hari panen, persiapan lahan lagi, tanam lagi, 100 hari panen lagi. Jadi 350 hari itu bisa 3 kali tanam dan 3 kali panen. Dengan treatment lahan pasti, Pak ya? Dengan treatment lahan. Nah, dengan treatment lahan. Lahannya apa? Tentu dengan airnya kan. Iya, irigasinya. Kenapa dibantu dengan PU? Benar. Dan ini hanya untuk yang lahan rawa ya, Pak ya? Untuk yang sekarang ini untuk lahan rawa. Gitu. Sebenarnya program pertanian tidak hanya lahan rawa, tapi juga yang rutin juga ada. Cuma memang dibagi-bagi. Ya, dibagi-bagi. Untuk saya memang saat ini untuk lahan rawa, tapi di direktorat lain atau di Dirjen khususnya yang tanaman pangan, untuk yang rutin tetap ada. Jadi tidak ditinggal seperti itu. Tapi sekarang nanti petani ini juga akan bahagia loh, Pina ya. Kalau dalam bayangan kita ya, di samping bisa punya lahan yang subur, tadi kan dia juga bisa jadi influencer, Pina. Bisa penggiat TikTok ini loh cara saya bertani sekarang kan begitu kan. Betul, sawah saya ternyata berhasil loh dengan program pemerintah. Nah, jadi seperti itu akan ada contoh-contoh terbaik, praktek-praktek terbaik nanti itu seperti itu ya, Pak ya. Betul. Kalau kita lihat di TikTok kan orang kegiatan setiap harinya di videoin, banyak yang nonton gitu ya. Nah, mungkin petani bisa mencontoh tiap hari ke ladang. Dan itu akan mengembalikan semangat untuk menjadi petani. Yang nanti kemudian akan petani berdasi. Nah, seperti itu. Dan mungkin lebih banyak lagi generasi muda yang mau melihat sekitar pertanian. Betul. Nih, Pak. Nah, ini program ini memang mendorong ke sana, Pak. Jadi program Pak Menteri bagaimana pertanian ini supaya menjadi pertanian modern. Modern itu apa sih? Modern itu bagaimana bertani ini dibantu dengan alat-alat yang canggih. Alat canggih ini untuk juga meningkatkan minat para generasi muda. Benar. Terutama petani milenial. Iya, itu kalau di luar kota kita lihat ya, Pin, di luar negeri maksudnya itu kan petani-petani soalnya udah pada canggih-canggih semua. Iya, betul. Di perubahan suhu yang ekstrim, dia bisa udah mempersiapkan akan seperti ini, terutama yang gandum, Mbak ya. Iya. Nah, seperti itu. Karena di luar negeri kan memang
produsennya gandum seperti itu. Nah, oleh karena itu mungkin di Kabupaten Kapuas Hulu mudah-mudahan lah Pak, kita berharap seperti itu. Tadi peralatan-peralatan juga kayaknya sudah disupport semua dari pemerintah Pak ya. Iya, rencananya tadi untuk diberikan kepada brigade pangan. Gitu. Nah, untuk satu brigade, komposisinya berapa orang? Betul nggak, Bin? Nah, satu brigade ini berapa kelompok? Satu brigade 15 orang. 15 orang. 15 orang. Jadi memang sudah dihitung oleh ahli-ahli ya, tentu dari ahli-ahli di Kementerian Pertanian sudah menghitung ya. Komposisinya dengan satu brigade 15 orang, luas lahan 200 hektar, lalu bisa 3 kali tanam, lalu dibantu dengan alat mesin pertanian, dibantu Saprodi, itu sudah dihitung. Seperti yang disampaikan Pak Menteri di beberapa kesempatan kan, bagaimana petani bisa mendapat pendapatan 10 juta, bukan gaji gitu ya. Gitu. Nah, kita bicara tadi mengenai jumlah orang nih Pak ya, berarti kelompok nih ya. Nah, jika nih ada petani perorangan nih Pak yang ingin juga istilahnya mendapatkan bantuan atau semacamnya terkait dengan ketahanan pangan ini, bagaimana nih Pak? Khusus yang ini untuk brigade ya. Tetapi untuk yang bantuan reguler seperti bantuan pupuk itu tetap dapat. Oh ya. Dapat. Jadi kan setiap tahun ada bantuan pupuk gitu ya. Nah, itu tetap dapat. Nah, itu ini khusus untuk brigade untuk meningkatkan ekonomi dan juga bagaimana meningkatkan para generasi muda atau milenial. Iya, benar. Saya juga kebayang tadi Pin dari pertanyaan Vina nih. Iya. Ini kan petak sawah saya nih sendiri misalnya kan. Ini yang dari dikelola brigade nih kan. Ya kan berdampingan, pupuk sama dan sebagainya. Ini lebih subur sebagainya. Ini lebih jarang-jarang ya. Kebayang benar juga pertanyaan itu Pin. Jadi ya mungkin sustainable ya, sustainable dari program. Betul. Itu mungkin maksud Bapak tadi. Ya, jadi memang brigade pangan ini memang diberi, jadi gini, kan ada lahan yang dinamakan optimasi lahan yang 1412 hektar gitu ya. Itu yang wajib dikelola atau dipantau atau perlu ditingkatkan tadi ya, tanamnya bisa 2 kali atau 3 kali oleh brigade pangan. Apabila lahan itu sudah selesai dikelola, misalkan sudah tanam gitu ya, nah bisa jadi brigade pangan juga membantu petani-petani tadi yang di luar lahan-lahan optimasi lahan ini. Tentu sebenarnya sudah ada perhitungannya gitu ya. Kalau perhitungannya di lahan optimasi lahan itu sekitar 70 berbanding 30% antara brigade pangan dan petani pemilik lahan. Jadi pemilik lahan itu misalkan dikerjakan oleh brigade pangan, dia tidak kerja dan tidak apa-apa, lahannya dimanfaatkan brigade pangan, dia mendapat 30% dari keuntungan. Bukan dari penjualan berasnya. Penjualan berasnya dikurangi dengan biaya operasional, dikurangi biaya tenaga kerja dan sebagainya, dan itu pembagiannya 70-30%. Harapan kita PAD Kabupaten Kapuas Hulu semakin meningkat dari sektor pangan, seperti itu. Nah, ada sedikit lagi nih Pak. Tadi bicara mengenai keterlibatan generasi muda. Mengenai keterlibatan generasi muda nih tadi Pak. Kira-kira nih upaya yang sudah dari kementerian khususnya ya, gimana untuk mengajak ya, terutama generasi muda ini untuk mau terlibat di dalam ketahanan pangan ini. Nah, mungkin seperti konkretnya mungkin dia rekrutmen pendamping brigade pangan tadi ya Pak, atau ada langkah-langkah lain yang menjadi upaya? Kalau pendamping tadi adalah pegawai dari Kementerian Pertanian. Pegawai. Mendampingi, dan itu ya tadi sudah, kalau di Kapuas Hulu 3 orang ya, untuk mendampingi terus ya. Saat ini udah hampir 3 minggu, 2 minggu lebih itu belum pulang-pulang. Nggak dicari Pak. Dan memang ditugaskan oleh Pak Menteri gitu ya. Oleh Pak Menteri. Nah, yang generasi muda bagaimana? Nah, justru harapannya anggota dari brigade pangan ini adalah para milenial. Para generasi muda. Ya, pelakunya. Lalu bagaimana supaya generasi muda ini mau, ya tadi dengan mekanisasi. Jadi ke sawah itu sudah menggunakan traktor, sudah menggunakan
transplanter, alat tanam. Iya, alat tanam. Ya, lalu kalau panen juga pakai combine. Seperti itu. Jadi tidak nyangkul gitu ya. Nah, itu yang ingin ditumbuhkan minat para generasi muda. Iya, benar sih. Iya, kecanggihan teknologi. Ya, buka lahan sekarang udah lebih gampang, Bu. Iya, nggak perlu Kalau dulu kan pakai kalau dulu istilahnya itu heksa cangkul. Nah, kalau sekarang udah heksapator. Iya. Nah, bahkan kalau sekarang teknologinya sudah pakai drone. Drone, nah iya untuk betul. menebar benih Menebar juga ada. benih. Untuk Menyiram, Pak ya? Ya, nyiram untuk supaya ini hama itu. Hama, ya. ya. Juga bisa pakai drone. Menarik, Pak. Jadi ada skema bisnis yang akan muncul ntar. Mungkin yang belum kita dapatkan penjelasan atau informasinya, bagaimana mekanisme pasar. Sebagaimana harapan tadi supaya bisa masyarakat berusaha, kemudian memberikan kepastian bahwa ada loh buyers, gitu kan, bagi masyarakat yang mungkin kelompok-kelompok brigade pangan tadi sudah berhasil. Ini loh tempat-tempat kita akan dibeli padi kita atau beras kita, gitu. Gimana Pak strateginya, Pak? Jadi memang Kementerian Pertanian khususnya Pak Menteri juga sudah menyampaikan ide bagaimana supaya Bulog ini bisa menyerap. Oh, oke. Ya. Kemarin juga Pak Menteri menyampaikan apa yang dihasilkan oleh para petani ini bisa diserap oleh Bulog. Karena memang agak berat kalau nanti mengandalkan pihak swasta. Swasta, ya. Betul. Seperti itu. Iya. Kita juga bisa bantu loh, Pin. Kita lewat e-commerce loh. Ya kan, kita dorong desa-desa nanti melalui aplikasi, ya kan, berbasis website dan sebagainya. Ya nggak ada masalah. Prinsipnya kalau Kominfo, Pak, berbasis digitalisasi, apapun itu kita insya Allah bisa bersama-sama, Pak, menggandeng teman-teman untuk suksesi ketahanan pangan ini. Sebenarnya Kominfo bisa juga, Pak Andis, dalam arti gini. Misalkan sudah ada brigade pangan, mungkin ada para generasi-generasi muda yang ingin berusaha tadi sebagai off-taker. Off-taker. Bisa juga itu dibina untuk bisa menyerap gabah-gabah atau beras-beras yang ada di petani, seperti itu. Ya mungkin ke depan ini juga kita menunggu arahan dari pimpinan. Mudah-mudahan OPD-OPD terkait, ya kan, tidak hanya Dinas Pertanian, tapi mungkin di situ ada perdagangan, ada perindustrian, ya kan, bisa bersama-sama berkolaborasi, memberikan intervensi-intervensi program bersama-sama untuk masyarakat. Saya rasa itu sangat baik, gitu, Pin. Saya pikir itu, Pak, beberapa hal ini. Tadi pemirsa Rasika Interaktif yang berbahagia, kami lupa memperkenalkan diri. Oh iya. Saking ingin cepat membahas ya, Pak. Wah, di sebelah kanan saya ini Pak Robi. Ya, Pak Robi bukan Pak Robis ya. Itu podcast yang lain. Podcast yang lain. Ini Pak Robi ya. Mungkin Pak silakan perkenalkan diri dulu, Pak. Saya ini Robi Darmawan ya, Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan di Batu Malang, Pak. Oh, di Batu Malang. Baik. Nah, ini kan juga menjadi pertanyaan, kenapa kok pelatihan peternakan ditugaskan menjadi penanggung jawab untuk optimasi lahan atau untuk swasembada pangan ini di Kapuasulu? Inilah keseriusan dari pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian. Pak Menteri itu menugaskan semua pejabatnya. Oh, alhamdulillah. Untuk turun ke setiap kabupaten itu ditugaskan pejabat eselon 2. Oh ya, Pak. Lalu eselon 1 menjadi pejabat atau penanggung jawab di provinsi. Oh iya. Nah, staf ahli untuk yang Kalimantan Barat itu penanggung jawabnya adalah staf ahli menteri. Yang tadi datang. Bapak Prihasto. Pak Prihasto. Betul. Selamat datang Pak Prihasto dan jajaran. Tadinya ingin podcast bersama-sama dengan kita, Pak. Iya, betul. Sedianya beliau ingin podcast bersama. Baik pemirsa yang berbahagia, mungkin dalam kesempatan podcast interaktif kali ini kita setelah mendengarkan beberapa informasi dan edukasi dari Kementerian Pertanian, ya sebagaimana narasumber kita yang luar biasa bersemangat ya datang ke Kapuasulu. Kami berterima kasih, Pak. Sama-sama, sudah sounding dengan Bapak Bupati Kapuasulu. Beliau Bupati terpilih periode 2025 ke 2030 bersama Pak Sukardi, Pak. Nah, mudah-mudahan
Ya, kita ucapkan selamat kepada beliau. Lalu kemudian insya Allah mudah-mudahan program ketahanan pangan nasional ini memberikan manfaat yang sangat baik bagi Kabupaten Kapuas Hulu, terutama daerah perbatasan, dan memberikan peningkatan perekonomian, dapat mendorong peningkatan perekonomian di Kabupaten Kapuas Hulu. Mungkin dari saya demikian. Terima kasih host utama. Saya kembalikan kepada host utama kita. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita selamat semua. sore. Assalamualaikum Sampai warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai lupa ini tadi ya, sampai lupa juga tidak mengucapkan selamat datang sama Pak Robi. Mungkin sudah terlalu akrab. Ingin cepat-cepat membahas tadi ya masalah ketahanan pangan, jadi sampai lupa menyapa dan sampai lupa ucapin selamat datang sama Pak Robi. Atau grogi? Campur-campur semuanya ya Pak ya. Iya. Tapi ternyata setelah ngobrol, kalau tadi anak buahnya udah 3 hari katanya di lapangan ya Pak, ini bisa sampai 7 hari, jangan-jangan nggak berhenti nih ngobrol ya. biasanya seperti itu Pina. Kalau anak buah 3 minggu di lapangan, pimpinan biasanya lebih dari itu ya Pak ya. Iya, baik, sekali lagi tentunya kami ucapkan terima kasih Pak Robi, terima kasih banyak juga Pak Kadis, co-host kali ini yang tetap wah luar biasa tentunya. Dengan bahasan kita semoga saja apa yang telah kita bicarakan bersama di sore hari ini nih bermanfaat tentunya buat semua pemirsa kita. Terkhusus juga saya ingin sampaikan ke generasi muda kita ya untuk ayo kita terlibat gitu, bahwa sektor pertanian juga sama halnya dengan sektor-sektor lainnya gitu kan, jika memang kita ingin terlibat membangun daerah kita lah, paling tidak Kapuas Hulu. Baik. Iya, baik, demikian saja yang bisa kami sampaikan, dan kami juga mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan sampai jumpa di Rasika Podcast Interaktif selanjutnya. Oke. Terima kasih. Terima kasih.